Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti materi pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sangat cintai, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, pada pertemuan kali ini kita masuk pada elemen akidah. Materi ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai pada saat ini, yaitu peserta didik memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beberapa asmaul husna, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, peserta didik dapat menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, semoga tujuan pembelajaran kita pada saat ini bisa anak-anakku capai. Nah, anak-anakku semua, ada yang sudah tahu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berapa? Dan apa yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Nah, mungkin sebagian anak-anakku sudah tahu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita akan dengarkan penjelasan selanjutnya. Nah, pengertian kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang berisi petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Nah, pengertian kitab Allah Subhanahu. Nah, anak-anakku semua, apa itu kitab Allah Subhanahu wa taala? Kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk petunjuk hidup umat manusia yang mengandung ajaran yang baik dan yang benar. Iya, anak-anakku semua, tentu sudah ada yang tahu ada berapa kitab-kitab Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Kitab suci Al-Quran. Apa itu kitab suci Al-Quran? Adalah kitab suci umat Islam.
Isinya apa? Petunjuk hidup, hukum, dan cerita para nabi dan rasul di dalamnya. Kitab Injil, pengertiannya kitab suci umat Kristiani. Isinya di dalamnya adalah ajaran Nabi Isa atau Yesus dan kisah kehidupannya. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci umat Yahudi yang isinya hukum dan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang isinya adalah kumpulan pujian-pujian dan doa. Anak-anakku semua, pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah sebagai pedoman hidup untuk kita. Yang kedua adalah mengetahui nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah pahami semua apa pengertiannya, berapa kitab Allah yang wajib kita ketahui. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi setiap umat manusia. Yang kedua, mari kita pelajari dan kita amalkan ajaran-ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan anakku, pelajari Al-Quran, pelajari kitab-kitab yang lain, bahwa kitab-kitab yang lain itu adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yaitu kitab suci Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran diturunkan. Anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, alhamdulillah kita sudah belajar tentang materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua memahami materi yang Pak Guru sudah sampaikan. Nah, untuk itu melihat sejauh mana pemahaman anak-anakku semua, Pak Guru sediakan asesmen formatif. Soal yang pertama adalah ada berapakah kitab-kitab yang harus kita yakini. Yang kedua adalah apakah kitab umat Islam? Ya, silakan dijawab. Anak-anak semua, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk lebih berkahnya pertemuan kita pada kesempatan ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.